warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya Lutfiana Nurhasanah dengan NIM 212111359 untuk mempresentasikan materi tentang budaya kerja dalam Islam yang diampu oleh Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Budaya kerja dalam Islam. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Dapat juga diartikan bahwasanya budaya kerja adalah cara pandang yang menumbuhkan keyakinan atas dasar nilai-nilai yang diyakini karyawan untuk mewujudkan prestasi kerja terbaik. Melakukan kerja dengan ikhlas adalah ajaran utama dalam Islam. Dalam budaya instansi dapat dibina suasana bekerja dengan ikhlas. Usaha yang diupayakan hanya karena Allah semata. Bekerja dengan dilandasi keikhlasan dapat mencegah sumber daya manusia, stres, atau jenis emosi yang merugikan. Kerja adalah perintah suci Allah kepada manusia. Meskipun akhirat lebih kekal daripada dunia, namun Allah tidak memerintahkan hambanya meninggalkan kerja untuk mendapatkan kebutuhan duniawi. Jadi, bila budaya dan kata kerja digabungkan memiliki pengertian, yaitu nilai-nilai sosial untuk suatu keseluruhan pola pikir perilaku yang berkaitan dengan akal dan budi manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Setiap individu yang bekerja harus memiliki budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik sangat diperlukan agar menjadi pekerja yang berbudi pekerti dan nilai-nilai yang dijalaninya tidak membawa individu kepada penyimpangan. Jadi itulah perlunya kita memahami budaya kerja yang baik. Budaya kerja, masing-masing individu akan menentukan terbentuknya budaya instansi di mana dia bekerja. Agama Islam mengajarkan manusia untuk giat dalam bekerja. Namun, dalam bekerja harus sesuai dengan syariat dengan mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, dan keikhlasan. Bekerja adalah ibadah selama apa yang dikerjakan itu baik, untuk tujuan yang baik dan benar. Bekerja juga akan membuat manusia lebih merdeka. Dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain, Islam juga menganjurkan untuk bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan kualitas hasil terbaik. Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang pekerja jika ia berbuat sebaik-baiknya. Itu terdapat di hadis riwayat Ahmad. Islam memberi tuntutan kepada manusia untuk bekerja, ikhtiar, agar manusia bekerja sesuai norma dan etika yang islami. Norma dan etika yang mempertautkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Yaitu, yang pertama, hubungan individu dengan Allah. Adanya kesadaran bahwa Allah SWT melihat, mengetahui, dan mengontrol seluruh kegiatan manusia dalam kondisi apapun, dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bekerja keras, memperoleh keridhaan Allah SWT, dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya, sehingga tumbuh keyakinan bahwa dalam bekerja, manusia mengusahakan dengan cara sebaik-baiknya dan Allah SWT yang menentukan. Kedua, yaitu bekerja adalah ibadah. Islam mencintai seseorang yang giat bekerja, mandiri, apalagi rajin memberi. Namun sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku tangan, dan menjadi beban orang lain. Yang ketiga yaitu bekerja dengan cara yang halal. Bekerja wajib dilakukan dengan cara yang halal dan baik pada semua jenis pekerjaan, baik bekerja yang dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dalam kelompok ataupun organisasi. Prinsip halal juga menyangkut cara atau proses bekerja. Dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi, atau binatang dalam bekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar.
Yang keempat yaitu profesionalisme. Bekerja harus memperhatikan profesionalisme, yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif, serta bertakwa. Dia juga mesti mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme, suatu pekerjaan akan mengalami malapetaka dan kebangkrutan, juga menyebabkan menurunnya produktivitas. Yang kelima yaitu ramah terhadap lingkungan. Dalam bekerja, Islam mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Alam semesta ini dengan segala isi yang tergantung di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan hukum-hukum keseimbangan. Strategi pengembangan budaya kerja. Yang pertama yaitu menciptakan organisasi yang cerdas budaya untuk dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan. Yang terjadi, suatu organisasi harus mampu mengembangkan dirinya menjadi organisasi yang cerdas budaya. Suatu organisasi cerdas budaya adalah suatu organisasi yang mampu mensinergikan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan berperilaku. Kedua, membangun karyawan agar memiliki semangat kompetisi yang dinamis. Seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bahwa hanya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja, karena dengan kepemilikan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja maupun lembaga pendidik. Kita bisa melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki kompetensi yang rendah, mulai kompetensinya pada hasil kinerja yang mereka hasilkan untuk setiap pemimpin, bukan hanya dituntut untuk mampu bekerja secara maksimal, namun juga mengerti di mana permasalahan yang dimiliki oleh setiap karyawan selama ini. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan emosi dalam membangun hubungan kerja secara psikologis individu yang normal. Akhlak dalam Islam menjadi sesuatu yang penting dan berguna bagi umatnya. Akhlak menjadi sesuatu yang akan membuat seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pengertian akhlak sendiri menurut Imam Ghazali adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, yang orang tersebut mengerjakan tanpa berpikir panjang. Apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik secara akal maupun syariat, maka itu disebut dengan akhlak mahmudah. Sedangkan apabila seorang melakukan perbuatan buruk baik secara akal maupun syariat, maka ini disebut dengan akhlak tercela. Al-Ghazali membagi akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah yaitu terpuji dan akhlak mazmumah yaitu tercela. Akhlak mahmudah ditandai dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, stabilitas dan konsisten terhadap akhlak. Akhlak mengacu pada sehat jiwa dan hati, tahu akan kesalahan diri dan malu. Akhlak mazmumah atau tercela yaitu perilaku-perilaku yang mengikuti nafsu, yang condong pada perbuatan-perbuatan tercela seperti kebencian, dusta, ceroboh, tamak, munafik dan lain sebagainya. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang secara pokok yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kehormatan diri, bersikap adil. Tujuan pendidikan akhlak adalah untuk menjadi peserta didik yang mampu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan hati untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Profesionalisme. Bekerja itu harus memperhatikan profesionalisme, yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat, dan kreatif, serta bertakwa. Dia juga mesti mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya yang telah ia berikan. Dalam materi ini kita dapat menyimpulkan
Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan budaya kerja yaitu untuk menciptakan organisasi yang cerdas, budaya membangun karyawan agar memiliki semangat kompetisi yang dinamis, meningkatkan kecerdasan emosi dalam membangun hubungan kerja. Maka, kita harus profesional dalam bekerja agar pekerjaan kita enak dan nyaman untuk kita lakukan sehari-harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.